ucapkan selamat datang di Hotel Arya Duta Palembang. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang terhormat narasumber bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang terhormat peserta BIMTEK, hadirin undangan yang kami hormati. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK pimpinan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan demi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sampai akhirul zaman. Makan iwak sepat hasil mancing di sungai, lemak di jok-jok dicampur kemangi. Walau pandemi COVID masih menghantui bumi, peningkatan kapasitas SDM tetap kita jalani. Pertama-tama kami sampaikan salam hormat dari Bapak Rektor Universitas Palembang. Beliau menyampaikan, selamat melaksanakan kegiatan BIMTEK pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semoga berjalan lancar dan sukses serta bermanfaat bagi kita semua. Bimbingan teknis dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan ketidaktahuan, ketidakpahaman maupun guna memperdalam dan mempertajam pemahaman bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya selaku anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maka kali ini pembahasan materi yang diangkat adalah penguatan kapasitas DPRD tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Umum tahun 2024. Agak susah napas ya karena pakai maskernya berlapis, Pak, Bapak, Ibu. Hadirin yang berbahagia, sampai 4 Juli 2021 akan memberi manfaat bagi kita semua. Rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten Kota yang diajukan Bupati Wali Kota, kemudian melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota. Untuk itulah SDM-nya menjadi syarat utama dan tidak harus dilakukan lagi. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati, kepada peserta bimbingan teknis ini saya ucapkan selamat mengikuti serangkaian kegiatan ini. Tidak berlupanya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kami ucapkan selamat datang di Hotel Arya Duta Palembang. Peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten Kota yang diajukan Bupati Wali Kota, kemudian melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota. Untuk itulah SDM-nya menjadi syarat utama dan tidak harus dilakukan lagi. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati, kepada peserta bimbingan teknis ini saya ucapkan selamat mengikuti serangkaian kegiatan ini. Proses penandatanganan dokumen SPJ, surat jalan, surat tugas oleh Ibu Dr. Asmawati selaku penanggung jawab kegiatan dari LPPM Universitas Palembang, dan Novita dari Sekretaris
pengabdian. Masih pemerintahan daerah, sebenarnya ini Pak berangkat dari permasalahan di Indonesia, bukan hanya masalah di Jakarta, dan paling krusial ini masalahnya di daerah. Apa masalahnya Pak? Pertama, data-data pembangunan tidak lengkap dan tersebar di masing-masing daerah. Tidak ada konektivitas antar satu daerah dan daerah lain, khususnya kabupaten kota ke provinsi maupun provinsi ke pusat. Kalau kata orang perencanaan, data yang baik akan menghasilkan perencanaan yang baik. Data yang buruk pasti akan menghasilkan perencanaan yang buruk. Nah, data yang baik sendiri belum tentu menghasilkan perencanaan yang baik, belum tentu. Apalagi datanya buruk ya. Pak, maksudnya gimana nih Pak? Datanya tidak lengkap dan tersebar di masing-masing daerah. Saya kasih contoh yang gampang-gampang aja lah, yang sehari-hari kita hadapi di lapangan. APBD kabupaten kota wajib dievaluasi oleh provinsi. Ya. Jadi seluruh Sumatera Selatan, kabupaten kota Sumatera Selatan dievaluasi oleh provinsi. Coba Bapak cek, Bapak lihat, ini kan sama-sama punya aplikasi ya, provinsi punya aplikasi, kabupaten kota punya aplikasi, sama-sama keren. Coba Bapak cek pada saat evaluasi APBD minggu pertama Desember, pasti rame-rame kan kantor gubernur itu datangnya dari kabupaten kota menyampaikan APBD. Kalau di sini masih enak, satu hal-hal dengan kayak Indonesia Timur sana, jauh dari kabupaten kota ke provinsi, bahkan harus naik pesawat. Wow. Sementara metode di sana sudah mudah, sudah tidak perlu lagi sebenarnya antar pengantar, cukup dia aplikasi. Nah, artinya data APBD kabupaten kota hanya disimpan di daerah masing-masing. Bahkan kita berpikir kalau evaluasi itu sebenarnya tidak perlu lagi antar pengantar, sudah dalam aplikasi. Nah, jadi kalau orang luar ketawa deh, ini zaman now, apalagi kondisi kita geografis dan begitu luas, ya, kok masih pakai antar pengantar fisik begitu, padahal bisa pakai aplikasi. Termasuk di Sumatera Selatan, kalau nggak salah yang paling jauh ini. Berapa jam ya dari ibu kota? 4 jam, masih mungkin Pak. 6 jam, 7 jam. Daerah lain harus naik pesawat Pak. Bahkan naik ferry baru. Kalau dia agak berdiri, lari sambil berdiri agak susah juga ya. Tapi kalau duduk sambil berdiri saya masih bisa Pak. Bapak bisa Pak duduk sambil berdiri? Waduh. Nah. Perkenalkan, nama saya kalau siang-siang begini Fernando Siagia. Kalau malam sama juga. Jadi nggak ada panggilan malam gitu ya. Nah, sama juga ya. Saya bertugas di Ditjen Bina Keuangan Daerah di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, ya. Nah, menangani wilayah 4 ya. Di sini saya diminta menjelaskan bagaimana sih SIPD ini, ya. Saya boleh pakai buka masker ya? Boleh. Yang penting kita jaga jarak. Saya rasa dengan jarak seperti ini saya buka masker masih aman ya.
Saya informasikan karena mulai pembatasan PSBB ya di Jakarta ya, mulai tanggal 5 sampai tanggal 20, kalau mau masuk Jawa dan Bali harus pakai sertifikat vaksin, minimal vaksin pertama dan PCR. Kalau sampai tanggal 5 masih boleh pakai antigen, tapi mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 nanti 2 syarat, sertifikat vaksin dan PCR. Rapid antigen nggak boleh. Jadi kalau Bapak mau ke Jakarta diperbolehkan, tapi syaratnya harus dilengkapi ya. Tadi saya juga agak ragu juga tadi sama Bu Febi. Bu, ini gimana Bu, mulai PSBB ini saya bilang kan darurat. Kalau PCR takutnya nggak keburu. Ternyata tadi informasinya masih bisa dikasih toleransi 2 hari ini. Tapi mulai tanggal 5 sudah tidak boleh lagi. Apa sih SIPD ini? Sekarang gara-gara SIPD heboh semua ya. Next. Begitu duduk rapat langsung tak buat laptop. Tangan kanan lihat ke sebelah kanan, tangan kiri lihat ke sebelah kiri, mata kanan lihat ke sebelah kanan, mata kiri ke sebelah kiri. Belum pernah, Pak. Tapi di SKPD tersebut 1 orang pegang 2 laptop. Dan celakanya lagi tahun depan masih